Halo semua, kembali lagi di Simply Wellness, tempat kita ngobrol santai soal kesehatan, bukan cuma fisik, tapi juga mental. Sekarang ini banyak ya orang yang kelihatan dari luarnya baik-baik aja, tapi ternyata lagi capek banget di dalamnya. Nah, hari ini kita akan bahas topik yang relate banget, yaitu mental health awareness. Hari ini aku nggak sendiri, tapi udah ada Cihaga. Halo Ci. Halo. Nah, Ci, aku mau ini ya, sebagai pemanasan nih, Ci, aku pengen, kalau jujur ya, Ci ya, kalau Iya. misalnya sekarang nih akhir-akhir ini, Cici lagi sering capek fisik atau lebih capek mental, Ci? Sekarang ini sih fisik ya, Fisik karena ya? banyak kegiatan ya, jadi sering mondar-mandir, lari sini lari sana ya. Lari sini juga. Tapi dengan capek fisik juga pasti mentalnya juga gimana, Ci, lelah juga. Iya, bener. Kalau banyak pikiran ya, banyak bener, yang harus dikerjakan ya, kadang juga mental bisa capek. Kena juga Iya, ya, iya. Ci ya. Nah, Ci, menurut Cici kalau orang sekarang nih lebih jujur dengan perasaannya sendiri atau masih sering suka mendem? Banyak ya sekarang karena mungkin dengan sosial media, kulihat sih banyak yang juga suka sok kuat, sok semuanya kayaknya baik-baik aja gitu ya. Jadi ditumpuk terus ya, pendem-pendem terus. Iya, gitu. lebih banyak ya dipendem karena mungkin mau kelihatannya kuat, kelihatannya hebat kan ke teman-temannya atau ke komunitasnya. Kalau Cici sendiri tipenya gimana kalau lagi ada masalah atau sesuatu yang nggak oke, dia cerita atau malah dikip dulu sendiri? Biasanya sih aku cerita ya, at least cerita sama satu atau dua orang gitu ya. Biar bisa keluar aja kan. Kadang yang apa yang kita pikirkan kalau nggak dikeluarin kan juga kayak nanti tuh jadi sakit sendiri gitu. Betul. Iya. Seenggaknya ada bisa dikeluarin dikit ya untuk-untuknya gitu ya. Iya. Nah sih kita mulai masuk ke bagian ini ya, ke bahas mental health-nya. Kenapa sih sekarang sering banget yang ngebahas mental health dan juga orang-orang udah mulai concern sama mental health ini? Ya karena mungkin banyak kejadian yang tidak kita pikirkan gitu ya, kayak misalnya totonya orangnya dia udah menyakiti diri sendiri, totonya dia ngilang kayak gitu ya. Jadi juga banyak hal yang jadi sorotan ya, orang kayak pikir dulu tuh nggak ada apa-apa, dan dengan sosial media gampang viral. Orang jadi gampang tahu. Iya, jadi orang kan tahu ya keadaannya gimana, dan kalau misalnya nggak diatasin dengan baik, bisa mereka depresi, mereka bisa bunuh diri. Itu kan banyak hal-hal yang sebetulnya kita bisa ini ya, avoid ya, kita cegah dulu ya. Banyak juga ya kayak yang mungkin kelihatan dari luarnya baik-baik aja, senyum biasa, ke aktivitas biasa, tapi ternyata besoknya bisa tiba-tiba ada kabar buruk atau apa gitu ya. Iya, itu yang banyak sih yang kejadian ya, dari sekolah-sekolah juga banyak. Juga ya. Nah, menurut Cici hal-hal apa sih yang paling sering bikin mental kita tuh gampang ke-trigger untuk akhir-akhir ini? Kayaknya banyak itu orang kayak FOMO ya, kayak takut ya, feel of missing out kan, kayak kok temen saya gini saya enggak ya, dan juga banyak comparison, mereka merasa dibanding-bandingkan, kok hidup dia lebih enak, kok dia bisa jalan-jalan, saya enggak, ya. Jadi ada merasa sedih juga gitu ya. ya. Udah gitu kan banyak yang mau dihargai, ya. Kalau dari pengalaman Cici sendiri nih, ada nggak sih tanda-tanda seorang tuh sebenarnya lagi nggak baik-baik aja? Ada nggak sih? Kalau buat saya ya, saya lihat tuh dari cara mereka, kalau tadinya kayak bawel, kayak perubahan lah dari cara dia bawa dirinya ya. Contohnya mendadak diam, atau mendadak dia kayak nggak mau ikut-ikutan lagi, nggak mau ngumpul. Nah itu kan kadang pasti dia ada masalah atau dia sibuk apa ya, kita harus cari tahu juga sih. Ya itu ciri tanda-tanda lah. Nah kalau kadang ya kan orang tuh suka denial, kayak yang palingan cuman capek aja. Tapi menurut Cici batasnya tuh gimana sih sampai cuman bisa dibilang ini cuman capek aja, bukan masalah ke mental gitu? Kita harus lihat ya, kalau misalnya cuma capek biasa, kan kadang kita
istirahat, kita tidur, kita jalan-jalan, mungkin ya udah beres gitu ya. Besoknya udah. Besoknya ya atau 1-2 hari lah, mungkin lagi capek, lagi down, aduh udahlah saya mau istirahat gitu. Tapi kalau udah berminggu-minggu tidak ada perubahan, ya itu ya harus kita cek gitu ya, saya kenapa ya gitu. Ya mungkin kan ada takut dia ngeblank atau takut depresi juga gitu. Itu juga udah berarti harus udah aware juga ya Kak, dan harus udah mulai cari bantuan juga ya. Iya benar-benar. Nah jadi sebaiknya tuh mulai aware dan consider untuk cari bantuan tuh saat udah kayak gimana Ci? Misalnya itu udah mulai menyendiri, tidak mau kayak ngumpul, tidak mau keluar, tidak mau bicara sama siapa-siapa, maunya sendiri aja. Dan juga kalau udah mulai mau menyakitin diri sendiri, ya itu tanda yang harus cepet lah cari bantuan ya. Jadi kayak udah mengganggu aktivitas sehari-hari gitu ya, sampai menyakiti diri gitu, udah harus langsung cari bantuan ya Ci? Iya. Berarti penting banget ya untuk kita lebih aware pada diri sendiri ya, jangan sampai nunggu drop banget baru sadar ya Ci ya. Iya, karena kan ya hal-hal kecil-kecil ditumpuk itu ya bisa jadi lama-lama bisa meledak nih kapan. Betul. Iya. Kalau misalnya langkah-langkah kecil apa sih yang bisa kita lakuin di kehidupan sehari-hari untuk menjaga mental health kita sehari-hari Ci? Yang pertama ya kita jangan sering-sering scrolling terus tuh ya di sosial media. Karena tambah banyak kita scrolling kan tambah kita mulai membanding-bandingkan, mulai melihat oh kok saya begini, saya begitu gitu. Nah dan juga kalau emang benar-benar capek ya kita harus cukup tidur. Karena kalau otak ini terus berjalan tidak pernah istirahat, lama-lama juga kadang bisa jadi overthinking ya. Jadi harusnya tidak begitu tapi selalu pikirnya tuh udah kayak jauh. Ya. Jadi mikir yang enggak ya, malah jadi capek sendiri gitu ya. Benar. Nah kalau misalnya buat orang yang mungkin ngerasa sendiri atau lagi capek banget, ada nggak kayak pesan gitu untuk orang yang lagi nggak baik-baik aja kayak gitu? Bahwa maksudnya apapun yang terjadi ya kita harus terus kuat gitu. Maksudnya it's okay not to be okay gitu ya. Betul. Kita harus juga, kita kan juga manusia ya. Jadi ada waktunya kita kalau lagi down ya udah gitu. Tapi harus bisa bangkit lagi. Harus tahu bahwa it's not the end of the world ya. Kita tetap ada dan kita harus selalu ada teman atau seseorang yang kita bisa cerita, kita bisa ngobrol. Supaya kita ini kan bisa keluarkan unek-unek atau perasaan-perasaan yang tidak enak ini, negatif ini. Iya, maksudnya jangan sendiri. Karena kalau dengan sendiri aja itu tidak akan menyelesaikan apa-apa. Iya, malah kita lebih overthinking sendiri. Kita lebih inilah jadi malah lama-lama jadi bisa depresi gitu. Nah, kalau misalnya kita kan harus ada teman gitu, berarti menurut Cici seberapa penting sih support system itu? Ya, support system penting sekali ya. Karena itu moral support ya. Karena semua orang kan maunya diterima, dihargain, di value ya, di appreciate gitu. Jadi penting untuk kita tuh berkumpul kayak ada komunitas bersama keluarga gitu atau teman-teman. Nah, itu kan yang bisa membantu kita juga membentuk kita ya. Kalau kita dengan sesama, ya kita tahu oh orang ini begini, orang itu begitu. Dan itu juga bisa kita bisa melihat gitu, oh bahwa hidup saya baik-baik saja. Siapa tahu ada yang lain juga mengalami yang sama kan. Jadi maksudnya oh saya seenggaknya kita bisa merasakan. Iya, bisa merasakan. Oh, ada juga yang sama. Seperti kita nih, kita juga nggak baik-baik, kita juga lagi belajar. Atau kita juga gagal tapi kita akan belajar lagi gitu. Jadi dengan kita berkumpul kita kan jadi saling belajar ya satu dengan yang lain. Nah Ci, kalau seseorang nih lagi butuh me time tapi keadaannya nggak mungkin untuk melakukan itu, menurut Cici solusinya kayak gimana Ci? Untuk kalau misalnya nggak bisa. Jadi dia butuh nih me time tapi dia tuh nggak ada waktunya untuk me time kayak gitu. Paling penting sebetulnya ya bisa paling itu ya tidur ya. Atau dengerin pasti gitu ya itu pasti paling ini tidur dan jangan pegang inilah HP. Mungkin misalnya 1 jam. Jadi benar detox kita dari
elektronik, dari gadget-gadget, ya itu satu hal yang paling gampang dan murah yang kita bisa lakukan. Atau dengar musik gitu. Iya. Mungkin juga makan juga ya sih harus dijaga juga ya, jangan jaga pola makan kita, iya benar. Olahraga mungkin ya. Iya, iya. Nah, kalau di Simply Wellness sendiri ada nggak rekomendasi treatment buat yang lagi mental health-nya lagi capek banget kayak gitu? Kita bisa ini sih kayak facial ya, juga bisa, dimana kita bisa tidur kan kayak spa gitu, bener-bener dimana kita tuh relax, kita tubuh kita ada massage juga, habis itu muka kita juga dibersihkan, dipijit gitu kan gitu, jadi ya dengan kita bisa relax, kita bisa tidur, dan kadang kan bisa ngobrol dengan terapisnya, ngobrol-ngobrol kecil gitu. Nah itu juga bisa membantu ya. Benar. Jadi seenggaknya lebih mungkin lebih mengurangi rasa penat ya gitu ya. Iya. Nah terakhir ada pesan gak nih buat yang lagi ngerasa overwhelmed atau lagi nggak baik-baik aja? Ya pesannya bahwa it's okay not to be okay ya. Bahwa kita semua manusia dan kita jangan gampang down, gampang menyerah, karena kadang kita sudah di titik terakhir di mana kita akan sukses gitu ya. Jadi jangan gampang langsung give up gitu. Iya. Harus terus berusaha. Harus terus semangat. Iya, maksudnya masih banyak hal yang kita bisa kerjakan untuk bisa berdampak buat sesama kita. Jangan terlalu terpaku di titik ini ya. Iya, benar-benar. Selalu semua ada solusinya. Betul. Harus positif tinggi pokoknya ya. Oke, thank you banget ya Ci untuk sharing hari ini. Yes. Semoga obrolan kita hari ini bisa membuat semua dari kita lebih aware terhadap diri kita sendiri dan juga lebih care ya Ci ya. Iya. Karena kan sehat itu bukan cuma dari fisik ya Ci ya, Iya, tapi benar. juga dari mental. Iya. Oke, kalau gitu see you di episode selanjutnya Simply Wellness ya. Dadah. Bye.